selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik semua ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silahkan ketua kelasnya dipimpin dulu. Amin. Nah, sekarang di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu kita dapat memahami pengertian masa praaksara. Yang kedua yaitu kita dapat mengetahui periodisasi masa praaksara berdasarkan geologis. Dan yang ketiga kita dapat mengetahui periodisasi masa praaksara berdasarkan arkeologis. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita dapat mengetahui manusia pada masa lampau yang masih terbawa hingga ke masa kini. Nah, misalnya itu kebiasaan bertani yang sudah ada sejak zaman praaksara namun tetap diterapkan hingga pada zaman yang sekarang. Nah, baik anak-anak, sekarang kita mulai pembelajaran ya. Di sini Ibu akan menampilkan PPT-nya ya, diperhatikan baik-baik ya anak-anak. Dalam PPT tersebut ada 3 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu pengertian masa praaksara. Nah, masa praaksara ini dibagi menjadi 2 kata, yaitu pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Jadi, masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal adanya tulisan. Selanjutnya materi yang kedua yaitu periodisasi masa praaksara berdasarkan geologis atau periodisasi masa praaksara yang ada di bumi. Nah, periodisasi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu periodisasi arkaikum, yang dimana periodisasi ini adalah zaman yang tertua sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Nah, periodisasi ini pada saat itu kulit buminya masih panas dan tidak ada perubahan apapun. Nah, yang kedua yaitu periodisasi Paleozoikum, yang dimana periodisasi ini adalah zaman primer atau zaman hidup tua yang terjadi sekitar 340 juta tahun yang lalu, di mana keadaan bumi ini masih bersuhu sangat tinggi. Nah, yang ketiga periodisasi Mesozoikum, yang dimana periodisasi ini adalah zaman sekunder atau zaman pertengahan yang terjadi sekitar 140 juta tahun yang lalu, di mana hewan laut ke darat dan berevolusi dan tumbuhan purba daratan bermunculan di mana-mana. Dan yang keempat yaitu periodisasi Neozoikum. Nah, periodisasi Neozoikum ini adalah zaman hidup baru yang terjadi sekitar 60 juta tahun yang lalu, di mana tempat adanya zaman tersier dan zaman kuarter. Materi yang ketiga yaitu periodisasi masa praaksara berdasarkan arkeologis atau periodisasi masa praaksara yang ada di Indonesia. Nah, periodisasi ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu zaman batu. Nah, zaman batu ini adalah manusia purba yang menggunakan alat kebudayaan yang berasal dari batu. Nah, periodisasi ini memiliki kemampuannya yang sangat terbatas. Misalnya itu manusia ini memanfaatkan batu untuk membuat alat pemotong, contohnya itu batu. Nah, dalam zaman batu ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu Paleolitikum. Nah, Paleolitikum ini atau biasa disebut dengan zaman batu tua yang terjadi sekitar 600 juta tahun yang lalu. Nah, di mana zaman peralatan manusia purba ini dibuat dari batu dan masih dikerjakan secara kasar. Nah, yang kedua yaitu Mesolitikum atau biasa disebut dengan zaman batu tengah. Nah, di mana zaman Mesolitikum ini adalah zaman peralihan antara zaman Paleolitikum menuju ke zaman Neolitikum. Nah, pada zaman ini alat-alat batu ini sudah mulai diasah meskipun masih terlihat kasar. Dan yang ketiga yaitu zaman Neolitikum atau biasa disebut dengan zaman batu muda, yang dimana masa revolusi dalam kehidupan manusia purba ini memiliki manusia ini
telah berhasil membuat alat kebudayaan dari suatu batu secara halus dan indah. Kita masuk dengan zaman logam. Zaman logam ini adalah sebuah periode di mana manusia purba ini telah mampu memproduksi dan menggunakan alat-alat kebudayaan dari logam. Nah, pada zaman logam ini, di mana manusia purba ini telah hidup menetap dan membentuk suatu perkampungan. Misalnya itu, manusia ini mereka mencari sebuah tempat untuk mereka tempati dan membuat suatu perkampungan di tempat tersebut. Nah, dalam zaman logam ini dapat dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu zaman perunggu. Nah, di mana zaman perunggu ini berasal dari pengaruh kebudayaan Vietnam, di mana manusia purba ini pada masa ini mampu mencampurkan timah putih dan tembaga untuk menghasilkan alat-alat kebudayaan dari perunggu. Dan yang kedua yaitu zaman besi. Nah, di mana zaman besi ini merupakan sebuah zaman di mana manusia purba ini sudah mampu memproduksi dan menggunakan besi sebagai alat kehidupan. Nah, hasil dari kebudayaan zaman besi ini berupa mata tombak, pisau, cangkul, dan lain sebagainya. Nah, baik anak-anakku sekalian, dari materi yang ibu paparkan, apa ada yang ingin belum dipahami atau ingin ditanyakan? Ya, baik, jika tidak ada, hari ini ibu akan memberikan tugas kelompok ya. Nah, jadi dalam satu kelompok itu terdiri atas 3 atau 4 orang ya anak-anak. Nanti ibu akan jelaskan tugasnya apa. Namun sebelumnya itu ibu akan bagi kelompoknya dulu ya anak-anak. Ya, baik, sekarang pembagian kelompoknya sudah selesai ya anak-anak. Nah, tugasnya yaitu sekalian silahkan mengerjakan tugas tentang membuat rangkuman periodisasi masa praaksara yang ada di bumi dan periodisasi masa praaksara yang ada di Indonesia. Nah, jadi ketika anak-anakku sekalian sudah membuat rangkuman tersebut, ibu minta perwakilan 1 orang setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya atau diskusinya ya anak-anak. Sudah paham anak-anak? Ya, paham ya. Ya, sekarang ibu berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Baik, sudah selesai ya anak-anak? Nah, sekarang kelompok siapa yang mau maju? Ayo angkat tangan. Ya, silakan kelompok 2. Ya, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 2. Nah, selanjutnya siapa lagi yang mau presentasi? Ya, silakan kelompok 4. Iya, bagus sekali ya hasil presentasinya anak-anakku sekalian. Nah, sekarang presentasi kita sudah selesai. Nah, ibu mau tanya, apa yang kalian rasakan pada saat mengerjakan tugas dengan teman kelompoknya? Siapa yang mau jawab? Ya, silakan Kiki. Ya, Kiki perasaan senang. Ya, Weni silakan. Ya, paham apa yang kita tidak tahu menjadi tahu. Ya, betul sekali ya. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, ibu beri tugas ya. Dan tugasnya itu kalian unduh yang ada di Google Classroom ya. Minggu depan tugasnya dikumpulkan ya anak-anak. Ya, baik. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang tidak dipahami atau ingin ditanyakan sama ibu? Ya, baik, jika tidak ada, berarti semuanya sudah paham ya anak-anak? Iya, paham. Ya, sekarang sebelum ibu mengakhiri
pembelajaran kita hari ini, Ibu mengingatkan kembali tugasnya jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Ya. Nah, sekarang ketua kelasnya pimpin kita dalam doa. Sekarang Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Ibu ucapkan selamat pagi anak-anak.